Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Randos. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Aksan Happy ya, bagian rantau terminal pos di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya, di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Gak kerasa ya udah 1 tahun aku pulang kampung dan begitu banyak problematika yang harus aku hadapi. Ya apa aja itulah pokoknya ya. Dan sekarang aku akan membahas masalah yang sering ditanyakan di DM, ada juga di kolom komentar beberapa tahun yang lalu videoku tentang membuang kotoran para anabul di sungai. Nah di sini aku akan jelaskan ya, karena kemarin sebenarnya udah aku jelaskan tapi masih banyak yang kontra ya, itu kenapa kotorannya dibuang sama plastik-plastiknya dan segala macamnya gitu kan. Nah di sini nanti aku akan jelaskan. Dan saudaraku, jadi sebelum aku bercerita dan nanti aku akan ngajak kalian untuk membuang kotoran para anabulku ini ya. Jadi kalian kalau punya anabul atau penghuni kos atau mungkin punya rumah sendiri ya, jangan sekali-sekali apabila kalian menggunakan pasir gumpal ya, terus membuang kotoran si anabul kalian tuh ke kloset atau ke WC ya, ataupun pasir yang zeolite ya. Nah sekarang kan memang ada pasir yang sudah bisa larut dengan air gitu kan. Nah untuk yang pasir yang gumpal atau pasir yang zeolite, usahakan kalau bisa jangan kalian buang di kloset ataupun WC. Jadi ini pernah ada kasus, jadi sering karena dibuang kotorannya di WC tersebut, akhirnya si WC itu mampet. Karena apa? Si pasirnya tadi akhirnya menggumpal dan akhirnya menyumbat saluran pembuangan ke septic tank gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian sudah terbiasa dengan membuang kotoran para anabul di kamar mandi, terutama di kloset, usahakan dirubah ya. Kalian bisa kubur, kalian bisa buang di sungai ya, atau mungkin kalian punya ide lain bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Nah, di sini aku akan jelaskan. Masih ada sebentar ya. Oke, ya saudaraku, jadi kan kucingku tuh ada 17 ekor. Nah, 17 ekor itu otomatis makannya lumayan banyak. Jadi kalau diturut-turutin ya, sehari itu bisa 2 kilo lebih. Nah, terus berimbas dengan kotorannya si para anabulku ini ya, 17 ekor setiap hari itu kotorannya itu kurang lebih ada ada 1 kiloan lebih lah untuk ditimbang misalkan ya. Jadi aku kira-kira tuh sekali proses 1 hari itu 1 kilo lebih. Nah biasanya aku itu kalau sehari-hari itu nggak langsung aku buang ya, jadi 2 hari sekali biasanya baru aku buang ya. Jadi alasannya kenapa? Jadi biar aku nggak setiap hari buang kotoran, nggak enak juga sama tetangga gitu ya. Walaupun aku buangnya itu di sungai, cuman di sini aku menggarisbawahi agar aku tidak terlalu banyak menggunakan kantong plastik. Jadi aku biasanya menggunakan membuang kotorannya itu 2 hari sekali. Nah, hari ini aku akan ngajak kalian untuk membuang kotorannya, biar kalian tahu prosesnya bagaimana ya. Jadi yang kemarin itu di video yang kurang lebih 1 tahun yang 1 tahun yang lalu itu memang aku membuang dengan si plastiknya itu. Nah plastiknya itu sebenarnya adalah plastik yang bisa mudah dipecah gitu loh, mudah kayak plastik yang bisa cepet didaur ulang dengan alam gitu loh ya. Sekarang kan banyak plastik-plastik yang seperti itu gitu kan. Nah memang
ya mungkin aku tidak menjelaskan, akhirnya banyak mereka yang kontra dengan apa yang aku lakukan. Yaudah, habis ini aku akan ngajak kalian untuk membuang kotoran para anak buku yang sudah numpuk kurang lebih 2 hari. Berat. Oke. Ya, saudaraku, jadi aku mau buang kotorannya itu di kali. Nah, biasanya tuh di sini tuh banyak ibu-ibu ngumpul tuh di jualan ini. Ya. Ini. Nah, di sini banyak yang ngumpul. Nah, mereka tuh kadang bertanya. Mereka kadang bertanya, itu apa Mas Haris gitu ya. Nah, aku buangnya di sini nih, dekat di sawah kali ini. Nah, biasanya mereka tuh bertanya, itu apa Mas Haris gitu ya. Nah, aku jawabnya tuh kadang ini sesajen gitu. Ya saudaraku, jadi aku buangnya tuh di kali yang lumayan jauh dari pemukiman ya, karena juga nggak mau mengganggu orang. Dan ini tuh sejak awal udah aku lakukan, jadi aku nggak pernah buang kotorannya tuh di kloset atau kamar mandi ya. Ini kita udah nyampe, aku buangnya di sini, kalau nggak aku di sebelah sana aja. Sebenarnya di situ enak tuh, kalau nggak di situ aja ya. Nah, aku buangnya di situ karena itu ada tangga ya. Ini airnya ada. Itu biasanya aku di sana. Tapi kalau di sini aja lebih comfort, jadi aku bisa ngambil videonya ya. Oke, kita akan buang kotorannya. Nah, ini saudaraku, jadi plastik sebenarnya tuh yang kemarin itu aku bikin video yang beberapa tahun yang lalu kan banyak yang pro dan kontra tuh. Itu kenapa plastiknya dibuang di kali atau gimana gitu kan. Nah, sebenarnya ini aku akan jelaskan dulu ya. Ya saudaraku, jadi ini plastiknya. Aku kembalikan lagi di sini. Ya. Dan untuk plastiknya itu sebenarnya aku buangnya di tempat sampah dan dibakar, jadi nggak dibuang di kali seperti yang kalian lihat kemarin itu ya. Nah, kenapa waktu itu aku buang sekalian sama kantong plastiknya? Udah kebetulan di depan situ tuh ada orang. Nah, aku jadi agak bingung ya, akhirnya ya udahlah aku buang gitu. Apalagi udah kerekod, ya wes lah tak masukkan ke video. Dan banyak yang komplain karena plastiknya itu nggak bisa terurai atau bagaimana. Sekarang kan banyak plastik yang bisa terurai ya dengan sendirinya. Nah, itu pasti yang aku pakai seperti itu, jadi jangan salah sangka dulu ya saudaraku ya. Oke, kita kembali ke rumah ya. Oke, udah aku jelaskan ya, jadi untuk pembuangan kotoran mereka ada di kali seperti biasa ya. Mesti nyala. Oke saudaraku, itu tadi ya, jadi kalian udah dilihat sendiri, jadi aku bagaimana membuangnya, bagaimana aku mencuci si plastik tadi, terus aku menyimpannya di bak si pembuang kotoran itu tadi. Terus untuk video yang aku buang di semuanya aku buang di tempat sampah memang nggak kerekod karena memori di kameranya penuh gitu ya, akhirnya aku skip. Nah, suatu saat aku akan tunjukkan bagaimana di mana aku membuang si plastik itu, dan sama orang-orang sekitar di sini itu dibakar gitu ya, kumpulan sampah-sampah itu dibakar. Jadi ini aku garis bawahi buat kalian yang sering kenapa dibuang sama plastiknya, kenapa
nggak dibuka terus dibuang kotorannya aja, terus pasti dibuang di sampah dan segala macam. No, no, ngaruh parah no. Oke, jadi itu ya udah sejak ya saudaraku ya. Jadi memang agak PR juga gitu ya. Jadi 17 ekor ini tiap makan lumayan banyak, otomatis kotorannya juga lumayan, bukan lumayan lagi, banyak lagi setiap harinya ya. Terus untuk mengantisipasi agar aku tidak terlalu banyak menggunakan plastik, 2 hari sekali itu baru aku buang kotorannya. Otomatis plastik yang aku pakai itu masih bisa terhandle atau tidak terlalu banyak mengeluarkan plastik. Nah di sini tetangga-tetangga sekitar juga nggak begitu keberatan ya dengan aku membuang kotorannya di kali. Nah biasanya tuh kalau kali air kalinya agak sedikit, itu aku buangnya agak ke barat karena di situ lebih dalam. Kalau memang air kalinya banyak, jadi aku buang di tempat yang tadi aku video. Oke, udah ya, jelas ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas segala masukannya dan segala macamnya. Semoga membantu channelku ini, membantu saudara-saudara lain yang juga mungkin kebingungan bagaimana cara membuang kotoran para anabulnya ya. Solusinya seperti itu. Sekali lagi jangan buang di kloset, itu amat sangat berbahaya. Oke.